Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, penuhi hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, memberi hikmat dan pengertian bagi kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Idama najongjong doau dijolo pitui manutuhi. Ia adong namanangihon suaraku, dohot mangukka pitui, bongot maau tu ibana. Mangam maau rap doho ibana, jala ibana rap dohot au. Yesus mengetuk pintu hati kita dan bukalah pintu hatimu. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah melihat gambar atau hasil karya lukisan di mana ada gambar yang digambarkan Yesus mengetuk pintu, dan pintu itu tidak memiliki gagang dari luar. Pintu itu akan terbuka jika dibuka dari dalam, jadi tidak terbuka jika dari luar. Itu adalah merupakan gambaran bagi kita, penggambaran bahwa Yesus itu sangat mengasihi kita. Bentuk kasihnya ada banyak hal dalam kehidupan kita. Tidak selalu dalam bentuk kemudahan yang kita alami dalam hidup kita. Bahkan hukuman, teguran yang diberikannya adalah bentuk kasih terhadap kita, umat yang dikasihinya. Menyesali setiap dosa, memohon pengampunan, dan semua tindakan harus menunjukkan pertobatan dari dalam diri kita. Jika Allah masih menegur, menghajar orang yang melakukan kesalahan, maka Allah masih menunjukkan kasih-Nya. Dia tidak menginginkan satu orang pun dari umat-Nya itu binasa karena tindakan yang salah. Allah tidak berkenan atas kematian orang fasik, melainkan Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Demikianlah Allah sangat mengasihi jemaat yang ada di Laodikia, di mana mereka digambarkan seperti jemaat yang suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Allah tidak menghendaki jemaat yang demikian, sebab di sana ada kemunafikan dan kepura-puraan. Seolah-olah mereka kaya tetapi sangatlah miskin dan melarat. Seolah-olah mereka saleh dan mereka dapat menutupi segala perbuatan mereka, padahal mereka buta dan telanjang. Maka Allah mengingatkan mereka, menegur mereka, dan dikatakan menghajar mereka. Yohanes meminta agar mereka merelakan hati untuk ditegur dan dihajar oleh Allah, supaya dapat meninggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan merelakan hati artinya membuka hati, menerima teguran atau bentuk kasih yang diberikan Tuhan dalam berbagai bentuk yang mungkin tidak kita inginkan. Sebab tanpa kerelaan hati untuk membuka pintu hati, maka setiap hal yang disampaikan oleh Tuhan, apapun cara menegur, menasihati, mengingatkan, bahkan menghajar kita, akan sulit kita terima dan tidak akan menghasilkan pertobatan. Karena itu, sahabat yang diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan meminta kita untuk kita membuka hati kita. Ada
respon dari kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan datang kepada kita. Tuhan hadir mencari kita. Karena itu diminta respon dari kita untuk membuka hati kita. Sebab Tuhan yang hadir datang mengetuk pintu hati kita. Maka kepada kita yang sudah mendengar suara Tuhan, bukalah hatimu terhadap firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan masuk ke dalamnya. Dia mendapatkan kita. Dia masuk ke dalam kehidupan kita, berkuasa akan kita. Sehingga kita bersama-sama dengan Tuhan menjalani kehidupan ini. Dan apapun yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, Dia pasti menolong, melindungi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau datang mencari kami Tuhan. Engkau mengetuk pintu hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami selalu terbuka kepada Tuhan. Pintu hati kami terbuka dan kami memohon Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami dalam menjalani segala bentuk pengalaman kehidupan kami. Dalam setiap waktu kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.